أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran, surah Al-Mu'minun, tentang orang-orang yang beriman ya Najah. Apa artinya Najah kalau boleh tahu? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum lagwi mu'ridun. Yaitu orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Masyaallah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, dan sesungguhnya mereka tidak tercelah. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam surah Al-Mu'minun diberikan ciri orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beruntung karena keimanan mereka. Di antara ciri orang-orang yang beriman tadi disebutkan aja, ternyata di ayat kedua Allah katakan orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ini bisa kita terjemahkan secara santai mungkin, atau arti yang memudahkan kita bahwa khusyuk itu adalah orang yang melaksanakan ibadah dengan tulus dan rileks gitu. Jadi tidak terbebani menjalankan sholatnya, bukan menjadikan sholat sebagai beban bagi dirinya. Orang yang khusyuk itu tunduk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Karena semakin banyak dia mengerjakan perbuatan yang sia-sia, maka semakin susah juga untuk mendapatkan titel orang yang beruntung dengan keimanannya. Kemudian sholat itu mesti dilengkapi dengan apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Juga di bulan suci Ramadan ini kita dikenal juga sebagai bulan sedekah ataupun berzakat kita di dalamnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan yang lain-lainnya. Dan insyaallah selanjutnya ada lagi Allah katakan ciri-ciri orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Najah. Tanyain dong, bagaimana cara belajarnya? Belajarnya gimana sih Najah? Ini jamaah pada nonton, nanya. Mendengar. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi nih. Ya, sebelumnya kita mau ajak jamaah di rumah dulu untuk melihat ada video tayangan tentang Islam itu indah berbagi. Masya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi berada di seputar jalan, bertemu dengan orang-orang yang bisa langsung kita Masya Allah, bener banget ya. Hari ini kita senang banget bisa jalan, walaupun di pinggir jalan raya, tidak mengurangi kita juga untuk lihat berbagi Ustaz ya, Masya Allah ya. Dan ini Ustaz nih, yang mau dibagi-bagi ada buat Bapak, kita kasih. Nah, Masya Allah. Pak, ini Pak, makanannya Pak. Buat Bapak. Maaf Pak, makanannya satu ya. Makasih banyak Bapak. Ini ada makanannya, minumannya, minta minuman satu lagi, minumannya boleh? Iya. Bapak, Pak. Pak Security. Security. Pak Security, maaf Pak. Minta sebentar sini. Ya. Udah punya persiapan buat buka puasa belum? Belum. Nah, nih ada persiapan buat buka puasa. Bapak, mohon maaf. Bapak kan tanggung jawabnya tinggi. Betul. Pernah nggak diomelin gara-gara tanggung jawab itu? Pernah. Gara-gara apa? Masalahnya apa tuh? Karena parkirnya kurang bener. Parkirnya kurang bener. Pinggir jalan jadi ngalangin jalan bikin macet panjang. Betul. Jadi gini. Salamun ya tamatul fajar, kedamaian. Terkembali lagi kedamaian. Ada lagi di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa bagaimana orang bisa hidup tertib. Betul. Bagaimana ibu hidup nyaman. Jangan sampai
kita banyak uang tapi tidak merasa nyaman. Betul. Dan Bapak hebat, bisa memberikan keamanan buat yang lainnya. Masya Allah, keamanan dan kenyamanan pastinya, ya kan? Masya Allah. Nyaman. Aman, nyaman, kenyang. Kali ini ya, jangan kenyang. Aman, nyaman, kenyang. Senyuman dari Bapak itu luar biasa loh. Jadi kita sebenarnya agak gimana ya, tapi beliau memberikan kebahagiaan juga. Berbagi itu indah dan berbagi itu bisa apa saja. Masya Allah. Berbagi perhatian, berbagi keamanan. Siap. Terus mengamankan yang lain. Padahal mereka tidak kasih uang Bapak ya. Enggak. Demi kebaikan Orang-orang dia. lewat doang itu, lewat doang Ustaz. Iya. Bapak hebat. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak ya. Dan ada juga orang ingin makan tapi yang simple, tidak terlalu berat. Iya. Bapak sudah siapkan. Buat buka puasa. Buat buka puasa. Udah di jalan. Minta buat makanannya. Makasih. Ini Ustaz. Buat Bapak ya. Makasih ya. Nah, buat buka puasa. Buat buka puasa. Hebat Pak, semangat ya Pak ya. Makasih ya. Masih banyak takutnya diatur macet lagi. Aku bertanya. Apa tuh? Pernah nggak dikomplain sama polisi? Enggak pernah. Justru polisi berterima kasih. Iya dong. Dari Satpol PP juga kasih arahan aja sih biar Aku bertanya saya, Bapak terlalu berani. Tidak boleh orang baju hitam. Kenapa? Nggak kelihatan kalau malam. Siang ini. Pak, makasih banyak Pak. Ya, lanjut lagi kita Pak ya. oke. Sedang banget, makasih banyak Pak. Iya. Pokoknya berkah selalu Pak. Sehat selalu. Berkah ya, Yang Pak. Yang harus dijaga adalah kesehatan. Betul. Pintar beliau pakai masker. Iya, kita- Kenapa pakai masker? Karena dia ngerjain rumput. Oh iya benar. Wah. Wah, Masya Allah. Tahu nggak? Tahu Apa nggak? tuh? Saya puas banget. Masih mau lagi? Mau lah. Besok ya kita jalan-jalan lagi. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tunggu ya. Jamaah Islam tidak tahu di tempat mana lagi kita akan bereaksi. Wah, Terus beraksi. Beraksi. Beraksi, iya. Kalau bereaksi udah lagi. Beraksi kita. Oke, kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Kenapa susah banget khusyuk. Dan sebelum kita lanjut, saya masih punya Ya. video lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Video tentang awak kapal yang tetap sholat walau berjamaah ya, walaupun kapalnya itu kencang dan kapal bergoyang. Wah, ini dia tayangannya. Wah, masih ini Ustadz, tapi ada pertanyaan. Saking goyangnya nggak bisa jalan. Masih goyangnya, videonya nggak bisa di play. Katanya saking goyang. Nah, saya mau nanya tadi nih, sebelum iklan, kita bicara masalah tentang khusyuk sholat. Ya. Ya kan, sholat khusyuk yang jelas dalam sholat itu gerakan itu dibatasi 3 kali, nggak boleh lebih dari itu. Nah. Lebih dari itu batal kan gitu kalau di kita di Syafi'i Iya, kan gitu Imam ya. Syafi'i. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya kayak tadi saya sholatnya mungkin saking khusyuknya sadar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa ada orang begini, sholatnya Najah. Ih gimana tuh Kan Najah? kan nggak sadar aja. Sholatnya begini aku kadang. Aku nggak tahu, istri yang bilang kamu tuh sholatnya goyang-goyang tahu katanya. Itu gimana itu? Mau izin batal Gini nggak gini. itu? Kalau batal setengah mati. Iya. Dari Sekodo banyak banget sholatnya. Kepada semua jamaah Islam tinggal dimanapun berada, ternyata ada gerakan-gerakan, ada 3 anggota badan kita tanpa hitungan, berkali-kali pun bergerak tidak batal. Oh. 1, kelopak mata. Oh iya, kelipat. Nah, coba nggak kedip, nangis itu. Ini berkali-kali pun aman. Gak apa-apa, aman ya. Yang kedua, lidah. Masih goyang banyak berkali-kali. Iya. Itu aman. Masih ada lagi. Apa tuh? Jari. Ini jari aman. Iya. Jadi kalau mau gatal kan, kalau begini kan 1, 2, 3 batal. Tapi kalau memang gatal, tahan garuknya ke sini. Oh, kecil amat ya. Iya. Jadi ini aman. Ya. Jadi ada memang sesuatu dari 3 ini, selebihnya tidak boleh macam-macam. Kalaupun ada tiba-tiba dia salah, ya Allah, tiba-tiba ada kucing. Ini kucing gimana sih? Maka dia pindah dengan 1 kali gerakan. Ya, kucingnya kesana juga kucingnya. Pindah juga di kucing. Ini kucing. Tapi kalau pada saat pindah begitu, tunggu pada saat pergantian gerakan. Oh, berarti gerakan. Allahu Akbar. Gimana begitu? Tiba-tiba itu kucingnya
ikut lagi. Pindah lagi. Tapi jangan begini-begini, salah. Tunggu pada saat peralihan. Jadi aman. Sami Allah liman hamidah. Ini bisa saja terjadi ketika ada saf kosong. Kita bisa ngisi. Allah. Boleh bergeser. Tapi yang kejadian Mas Fadli yang banyak goyang itu karena reaksi yang tidak bisa diduga. Khusyuk itu karena khusyuk. Bukan, mungkin dia ngantuk. Mungkin dia ngantuk. Beda Bisa lah. jadi. Gerakan itu terjadi karena ada reaksi. Contoh tadi, ada kucing naik di badannya. Atau kita lagi gendong baraka. Gendong anak. Itu kan kadang-kadang kan kita banyak gerakan otomatis. Bahkan kalau salat pakai pegang Quran. Itu disimbolkan, disamakan dengan ketika orang salat lagi menggendong anak-anak. Ini posisi yang dimaafkan karena sesuai kebutuhan. Contoh, ada anak main di kolam renang. Tiba-tiba dia mau jatuh. Maka kita boleh bergerak untuk menyelamatkan dia sesuai kebutuhan. Tidak terhitung karena menyelamatkan jiwa. Walaupun nggak ngadep kiblat. Walaupun badannya. tapi usahakan badan ini arah kiblat. Oh. Iya. Bantu, tapi khusus kebutuhannya. Iya. Karena darurat. Jangan juga bahaya. Kau jatuh itu anak, kau nangis. Salah. Jadi lebih baik bantu dia. Tolong. Boleh, baru kembali lagi. Kalau Itu balik lagi ke kolam renang? untuk karena darurat, karena untuk menyelamatkan jiwa. Betapa indahnya Islam karena tidak kaku-kaku amat. Memang kalau sesuatu yang tidak ada keperluannya, dia garuk lagi. Kalau ada garuk begini, satu jawabannya. Kenapa tuh? Pergi mandi. Berarti dia sholat nggak mandi. Iya, Ya Allah ya Rabbi. Pesan gatel. Iya, apalagi kalau gini. Garuk lagi. Banyak kutunya itu. Banyak Jadi kutu. ada teknik untuk, kadang gini, kadangkala ada sesuatu yang harus kita hindari. Sama juga kalau kita berjamaah, jangan terlalu panjang karena kata Nabi ada dua orang di belakang. Satu, ada anak kecil yang belum kuat imannya. Dua, ada orang tua yang tidak kuat fisiknya. Ya, dia tidak bisa. Apalagi kalau subuh, aduh. Memang kalau subuh kan harus panjang. Tapi makanya ada jeda 10 menit untuk betul-betul memperbaiki diri. Karena memang kalau subuh kan diusahakan membaca Quran. Artinya lebih panjang dibanding salat-salat yang lain. Sekali lagi, lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Kalau salat maghrib lebih pendek. Kalau isya, duhur, dan asar itu sedang-sedang. Tapi kalau subuh memang panjang. Jadi mohon maaf kepada semua jamaah, sebaiknya sebelum salat subuh selesaikan dulu urusan belakangan. Urusan belakang maksudnya. Urusan belakang maksudnya kamar mandi. Di kamar mandi. Iya. Urusan di belakang selesaikan. Belakangan. Makanya ada jeda 10 menit itu kadang-kala kita memberikan kesempatan jamaah Memanfaatkan. untuk ke toilet dan Benar. sebagainya. Makasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Nah sekarang mohon maaf nih, kita bicara solusi bagi orang-orang yang udah tua. Orang yang udah tua ini, orang senja ini khawatirnya tuh najis. Tuh dulu. Apa tuh? Yang paling cocok kalau bahas tentang orang tua, Iya. Bunda Lulung. Iya. Kalau Tapi gini. ngomongin orang tua, kenapa sih nanyanya sama Eke gitu loh? Tapi gini Ustaz Jalul, tapi beneran nih. Orang tua depan keran udah kurang bagus ya kan. Udah dol. Klep belakang juga udah mulai gak bagus. Jadi kadang-kadang tuh dia khawatirkan najis. Nah ini bagaimana Ustaz Jalul? Pas lagi sholat tiba-tiba pss, gitu kan gak berasa, itu kan ngeri. Mohon izin penjelasannya, silakan. Mohon izin Ustadz, Kak Fadil, Ustadz Sam, dan juga anak-anakku Naja ya. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Lillah. Nungguin ya. Boleh bergerak satu gerakan ya. Baik pemirsa, aku seneng banget di sini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang kalau kita ngomongin usia senja ada aja namanya kita gangguan-gangguannya. Tapi itu adalah fitrah daripada manusia. Pernah muda, kemudian menjadi usia senja, lansia, lanjut usia. Ada dalam surat 46 ayat 15 nyatakan ketika kita berusia 40 tahun kita akan berdoa. Nah dalam tafsiran dari Ibnu Katsir dinyatakan apa? Ketika kita biasa beribadah dari muda sampai 40 tahun kita jaga dari istiqomah, maka Allah akan berikan hisaban yang mudah. Masuk usia 60 tahun al-inabah, kita akan cinta kepada Allah. Pengennya dekat sama Allah aja tuh kalau udah usia 60 tahun. Kalau dia masih mudanya memang dia rajin beribadah kepada Allah. Masuk usia 70 tahun, maka makhluk langit dan makhluk bumi akan mencintai.
seseorang tersebut karena dia memang cinta kepada Allah. Masuk usia 80 tahun, maka Allah hapus segala kesalahannya dan Allah tetapkan segala kebaikan-kebaikannya. Masuk usia senja, usia ketika dia mungkin pikun atau memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan badannya ya, tidak bisa mengendalikan, susah amat ngomongnya ya. Usia 90 tahun ini, maka bukan dia lagi yang mendapatkan pahala, tapi orang-orang sekitarnya yang mengurusnya, ya, yang benar-benar merawatnya, ya kan? Maka Allah berikan kepada mereka yang mengurusnya adalah syafaat. Sehingga ketika mengurus orang tua tersebut, mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita sabar, menuntunnya untuk dia melaksanakan ibadah sholat. Walaupun tadi ketika baru Allah Akbar udah, ini kayaknya sepertinya buang angin nih, mohon maaf gitu ya. Maka ada hadis dari Abu Hurairah, mungkin saja itu hanya perasaannya, was-was. Karena apa? Was-was adalah dari syaitan. Kalau memang kita, maaf ya, ada bunyi tapi nggak ada bau, berarti dia tidak aman. Atau nggak ada bunyi tapi bau. Itu juga nggak aman. Karena apa? Nggak ada bunyi tapi kok bau nih ya, gitu kan ya. Nah yang jelas di dalam hadis dari Abu Hurairah bisa saja itu adalah tiupan-tiupan maaf dari syaitan kepada anggota tubuh kita yang tadi, yang di depan dan di belakang kita. Jadi sebagai orang lansia, kalau memang dia sudah melaksanakan sholat dan tidak sengaja mungkin maaf membuang najis atau apa, kalau memang kenyataannya ada bau dan ada bunyi, maka dia batal. Sholatnya diulang. Tapi kalau memang nggak ada bunyi, nggak ada bau, cuma perasaan, itu hanya was-was. Dan kalaupun terjadi, Allah maafkan. Kenapa? Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Namanya gue udah tua, tadi bukan si orang tua lagi yang mendapatkan pahala, tapi yang ngurusin. Kenapa? Apalagi gue udah pikun, maaf, mohon maaf. Dia bilang udah sholat, padahal belum sholat. Dia bilang udah makan, padahal belum makan. Atau dia bilang belum makan, padahal udah makan 2 kali. Nah yang ngurus ya dapat pahala. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya buat sahabat-sahabat dakwahku semuanya ya, yang pada punya orang tua mungkin mudah-mudahan tambah besar pahalanya. Mengurus orang tua ya. Amin ya robbal alamin. Dan bahagia banget ya bisa ngurusin orang tua karena kesempatan itu nggak didapat oleh semua orang. Ustadz Maulana saya nggak ngerasain tuh orang tuanya udah tua banget nggak bisa. Ternyata. Dan kalau selamat bagi orang tua karena pernah merasakan tua. Iya. Anak muda belum merasakan tua. Belum tentu dapat tua Belum tentu nanti. dapat tua. Masya Allah. Terima Kalau kasih. Mas Fadli kalau dikasih umur berapa? Saya nggak usah terlalu ngerepotin lah 80 sekian lah ya. Iya. Kalau saya 120. Nyusahin orang itu. Kita di kategori yang terakhir. Nah buat jamaah Islami Tindak ada di rumah, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.